Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal Tanjung sebagai advokasi hukum di salah satu LBH di Kabupaten Cianjur. Kali ini saya mau membahas terkait perceraian yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Nah, pada kesimpulannya bahwasanya di setiap harinya itu Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur bisa terhitung paling sedikit itu jumlah perceraian itu sekitar 70 masalah perceraian dalam satu hari. Itu paling sedikit. Nah, di sini saya mau menghimbau atau mengajak atau memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perceraian. Perceraian itu adalah putusan hubungan antara suami istri yang diakui secara sah oleh hukum. Dan perceraian juga dapat diajukan oleh suami ataupun istri. Harus dilakukan, perceraian tersebut itu harus dilakukan di hadapan sidang atau di pengadilan agama. Adapun tujuan dari perceraian, ya itu mah relatif ya. Terkadang mereka beralasan bahwasanya melindungi kesejahteraan dan kepentingan semua pihak terkait gitu ya kan. Atau alasan pernikahannya itu tidak sah ya kan. Atau mungkin pun kekerasan dalam rumah tangga atau KDART, serta banyak juga pengabaian tanggung jawab seorang suami kepada istri, baik itu nafkah ya kan ataupun lain sebagainya, atau mungkin pun terjadi perselisihan berkepanjangan. Nah, ketika kita mau melakukan perceraian, prosedur yang memang telah diatur oleh undang-undang itu harus datang ke pengadilan agama, ya kan? Setelah datang ke pengadilan agama, nah biasanya proses pertamanya itu yang diambil oleh petugas dari pengadilan agama tersebut adalah mediasi. Mediasi itu di dalamnya itu terdapat bisa saja mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru, ya kan? Tetapi jika tidak berhasil, maka gugatan tersebut, baik itu laki-laki yang menggugat ataupun perempuan yang menggugat, itu bisa diterima. Nah, keputusannya ke pengadilan agama pun akan mempertanyakan terkait hak asuh gitu, nafkah dan pembagian harta gonogini, atau mungkin bisa disebut dengan bahasa lainnya itu harta bersama. Nah, namun perceraian dapat berdampak psikologis dan fisik pada anak. Ya, pada anak-anak kita terutama, seperti merasa tidak memiliki tujuan hidup yang akhirnya terus si anak tersebut bisa saja tidak terkendali dan bisa saja menjadi lebih agresif gitu ya kan. Dalam hukum Islam, perceraian dapat terjadi atas kehendak Allah atau suami istri. Nah, itu pun melalui keputusan dari hakim. Bahasa perceraian di dalam hukum Islam itu adalah talak. Talak itu sama dengan perceraian. Nah, talak itu bisa terjadi atas kehendak suami ataupun kehendak istri. Adapun lagi namanya khulu, itu sama saja dengan artinya perceraian.
kalau tadi itu talak, dalam hukum Islam itu disebut talak, itu adalah artinya perceraian atas kehendak suami. Kalau hulu dalam hukum Islam disebut perceraian atas kehendaknya istri. Nah, atau fasah. Fasah itu adalah perceraian atas kehendak hakim. Jadi hakim ini telah menentukan dan meninjau, memutuskan bahwasanya memang antara si suami dan istri ini sudah memang tidak bisa lagi untuk berumah tangga. Maka dari itu hakimlah yang memutuskan. Kali ini, di malam hari ini saya menghimbau kepada seluruh pasangan suami istri, tetap jagalah hubungan keharmonisan rumah tangga kalian semua, agar tidak terjadi perceraian gitu ya kan, yang memang akan berdampak terhadap, terutama kalau kita punya anak, yang berdampaknya terhadap anak kita gitu ya kan. Atau mungkin nantinya akan ada perebutan atau perselisihan terkait harta gono gini gitu ya kan. Tolong sekali lagi saya menghimbau kepada suami istri, khususnya ya masyarakat Kabupaten Cianjur, coba berpikir logis, menimbang, dan duduk dulu, baik itu suami istri berbicara baik-baik gitu ya kan. Siapa tahu ada solusi dari semua permasalahan yang memang terjadi di dalam hubungan rumah tangga. Jangan main asal dikit-dikit, ketika memang tidak ada titik temunya main langsung sidang aja. Pokoknya saya mau cerai, pokoknya saya mau sidang di pengadilan agama, pokoknya saya tidak mau lagi. Nah, seharusnya kita lebih jauh berpikir di sini terkait terutama dampak terhadap anak-anak, ya kan? Namun ketika memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, ikutilah prosedurnya, prosedur yang sudah diatur oleh undang-undang, ya kan? Bahwasanya perceraian itu harus dilakukan di pengadilan agama, baik bisa didampingi oleh lawyer ataupun mungkin dari pihak pengadilan agama pun menyediakan lawyer pendamping yang dikatakan adalah posbakum. Posbakum itu adalah pos bantuan hukum untuk pendampingan masyarakat yang ingin bercerai kemudian tidak menggunakan PH atau pendamping hukum. Sekian dari saya untuk malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.